Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Selamat jumpa. Kali ini saya mempunyai acara yang sangat menarik karena kita akan belak-belakan tentang vaksin. Sudah datang di sini tamu saya yang istimewa, yaitu Ibu Tifa. Selamat datang Ibu Tifa. Terima kasih banyak Ibu Dr. Fadila. Senang sekali dan terhormat saya bisa hadir untuk kita bisa diskusi ya Bu ya tentang vaksin. Insya Allah, mudah-mudahan membawa berkah dan manfaat untuk yang mendengarkan. Amin. Ya. Bagaimana Ibu kabarnya? Baik, alhamdulillah Ibu sehat, semangat dan sedang ada penelitian apa? Ya, terutama memang concern di nutrisi yang kaitannya dengan imunitas Bu ini. Oh, ya, bagus banget imunonutrisi. Ya. Bu ya nanti kapan-kapan bisa bikin satu formula untuk kalau minum itu imunitasnya naik. Wah, Insya Allah. Laris banget. Ini sedang di-develop Bu. Mohon doa restunya. Ya. Nanti kita anukan di sini ya. Siap. Nah, oke. Bu, kita sekarang ini kan punya vaksin banyak ini yang katanya masuk ke Indonesia. Ada Sinovac. Ada Sinopharm, ada AstraZeneca yang konon tadinya di stop sekarang udah jalan lagi. Yeah. Kemudian katanya mau ada Johnson & Johnson, saya nggak tahu. Nah ini tolong Ibu bagaimana dan bagaimanakah vaksin itu beraction dan kira-kira seperti apakah untuk masyarakat kita, mana yang paling baik atau bagaimana? Pokoknya belak-belakan saja kita membicarakan vaksin di sini. Iya. Pertama, masyarakat Indonesia harus tahu ketika kita mau memilih vaksinasi mana yang akan kita jadikan sebagai salah satu metode untuk membangun antibodi di dalam tubuh kita melawan pandemi coronavirus ini. Itu ada 3 hal Bu yang harus diutamakan dan hendaknya masyarakat juga harus mempunyai habit baru untuk melakukan self research supaya tidak mengambil suatu keputusan itu tanpa dasar ilmu pengetahuan. Nah, ketiga hal ini sangat penting untuk menjadi pegangan. Yang pertama tentu saja soal keamanan atau safety. Kemudian yang kedua adalah efektivitas. Efficacy. Ya, kemudian yang ketiga adalah immunogenisitas. Artinya bagaimana vaksin ini berhasil membangun antibodi yang diperlukan untuk mencegah kita terhadap infeksi virus corona ini. Jadi ada 3 hal ini kan yang menjadi patokan dan sepertinya kan tidak cukup disosialisasikan oleh pemerintah. Oleh karena itu saya mengimbau kepada segenap masyarakat Indonesia untuk melakukan self research dengan cara tentu saja harus ada panduan ahlinya kan. Di sini komandannya tentu saja ada 2 hal. Ada 2 expert yaitu epidemiolog dan ahli kuman kan itu. Kemudian virolog. Nah, dari perpaduan antara opinion mereka itu kita jadikan itu sebagai tolok ukur atau panduan bagi kita untuk kita searching. Searchingnya juga harus benar kan gitu. Nah, saya nggak mau banyak bicara di sini, tapi ini adalah kesempatan buat kita berdua ya Bu ya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Ibu yang sudah sangat luar biasa secara pengalaman dan juga memang juga pada saat yang Ibu menjabat juga sedang ada pandemi itu luar biasa. Saya juga sekarang ini betul-betul sangat menekuni dalam 1 tahun terakhir ini betul-betul melakukan yang saya sebut sebagai metasintesis terhadap pandemi ini, terutama kaitannya sama vaksin. Jadi ketiga hal ini. Nah, safety, kemudian efektivitas dan bagaimana titer antibody itu kan didapatkan angka pertama itu adalah dari uji klinis fase 3. Uji klinis fase 3. Yang seperti di Bandung itu fase 3. Nah, jadi seharusnya nih kalau kita mau mengambil vaksin untuk kita pilih itu kita harus
kita harus memilih vaksin mana yang sudah selesai uji klinis fase 3-nya. Ya, Dan pemerintah juga kalau mau belanja juga harus belanja sudah selesai fase vaksin yang 3-nya. sudah selesai fase 3-nya. Nah, ini catatan penting ya kepada pilihan dari pemerintah. Ini saya bukan ingin menolak atau apa. Saya bukan dokter yang anti vaksin ya, Bu ya. Saya concern sekali dengan vaksin ini sebagai salah satu strategi untuk mempercepat pelandaian grafik pandemi ini. Ya. Tetapi dalam hal kita memilih kan harus ada panduan secara saintifik. Uji klinis fase 3-nya sudah selesai atau belum. Kemudian kalau belum, kita bisa nggak menggunakan data, kita pinjam atau kita menggunakan data uji klinis fase 3 yang lain. Nah, untuk kita ketahui vaksin pertama yang dipilih pemerintah yaitu Sinovac, itu kan belum selesai uji klinisnya, Bu. Karena dari hasil Seharusnya Maret ya baru betul, selesai. Maret udah harusnya selesai, tapi ternyata WHO minta diperpanjang sampai Juli 2021. Oh, ya, dan saya sudah melakukan sintesis terhadap data publikasi juga sampai dengan hari ini belum ada yang dari Indonesia. Nah, karena itu maka kita kalau memang mau pakai Sinovac, kita harus meminjam uji klinis fase 3 yang udah selesai. Yang di Brazil. Yaitu yang di Brazil. Dengan jumlah subjek yang cukup representatif kan Bu, 13.000 subjek. Hasilnya kan 50,4% efektivitasnya. Artinya berarti dari proporsi orang yang diberi vaksin itu akan ada orang sebanyak 50,4% yang terbentuk terbangkitkan antibodinya, ada yang tidak. Kan konsekuensinya 50-50. seperti itu. Iya. Beda komparasinya adalah dengan vaksin yang udah selesai uji klinis fase 3. Kan itu ada batasnya. Kapan kita sebut sebagai efikasinya itu memenuhi syarat, itu kalau di atas 50. Ya. Tapi kalau di atasnya cuma 53 atau 54 ya berarti podo wae. Ya, artinya 50-50. Divaksin sama nggak divaksin, sama saja 50-50 bisa kena. Seperti tidak divaksin ya. Betul seperti itu. Artinya itu yang di Brazil. Tapi katanya dibetulin lagi menjadi 70. Kalau di Brazil malah dibetulin lagi hasilnya malah 50,4%, Bu. Wow, jadi dari interim pertama itu kan dia interim pertama itu dia mengannounce 70, sekian persen. Tapi begitu dilakukan uji lagi ternyata melorot jadi 50,4%. Sekarang 50,4%. Ya, berarti tidak efektif dong. Ya harusnya ada rekomendasi untuk memperbaiki si vaksin ini kan, harusnya kan ada rekomendasi. Tapi kan ada sekarang ini secara massal itu kan diberlakukan satu undang-undang EUA kan Bu, Emergency Use Authorization, undang-undang darurat. Nah itu kan sekarang menjadi dipakai itu sebagai koridor untuk menggunakan apapun vaksin. Tidak boleh melangkahin kaidah saintifik ya. Iya harusnya kan tetap karena vaksin yang lain mengikuti kaidah tersebut. Kan gitu. Tapi ingat juga kalau vaksin lain dicoba di tempat yang lain, belum tentu di tempat kita itu juga sama loh. Betul. Misalkan vaksin AstraZeneca, Pfizer dicobanya pada orang-orang barat, dosisnya maupun apanya semua, dan kemudian diaplikasikan di Indonesia. Sebetulnya itu juga tidak terlalu betul. Mestinya ada penelitian kecil saja bahwa orang Indonesia relevan dengan vaksin itu. Nah, mestinya kita tuh sudah punya SOP untuk menerima vaksin-vaksin dari luar. Tapi enggak, kalau vaksin dari luar begitu datang langsung tok EUA keluar. Nah itu, nah itu yang kita tuh miris. Betul. Kalau kita tahu itu miris. Tapi kalau rakyat nggak tahu ya nggak apa-apa. Tapi yang tahu saya kira semuanya miris. Begitu datang jebret, tahu expirednya bulan Mei. Lah kok ya diterima, mbok ya ntar dulu. Nek ngedrok EUA itu apa nggak dilihat expirednya, ininya. Kalau saya beli obat expired itu harganya cuma separuh loh Mbak. Nah makanya. Makanya lagi apa ya regane kok jangan dilarangke gitu. Aduh mesake men gitu, mesake negarane gitu. Nah itu. Nah, pengalaman-pengalaman ini sangat menarik ya, Bu ya. Nah, sekarang terus gimana setelah penelitian itu? Kita coba kita review ya. Sinovac 65% dan akhirnya
ketemunya ya katanya. Iya, itu kan belum juga Publish. belum dipublish itu. Dan yang diklaim sebagai interim result waktu bulan Tapi soal Januari. dipublish dan tidak dipublish itu sebenarnya tidak fair. Iya. Kalau saingan dari mereka, ada kan yang ngincer aku pengennya dibeli Indonesia penduduknya banyak. Tapi kemudian dia nggak suka dengan Sinovac, kalau Sinovac dipakai bersaing di publikasi juga bisa. Betul. Publikasi itu yang namanya jurnal itu sekarang saya nggak percaya, jurnal bisa juga disogok gitu. Nah akhirnya vaksin yang kayak Sinovac yang bisa murah, bisa ini tidak bisa dipublikasi bisa saja. Jadi menurut saya kalau memang penelitiannya yang di Bandung itu memenuhi kaidah-kaidah scientific dan benar, maka kita harus bisa percaya dengan hasilnya. Tidak usah menunggu publikasi, kita harus berani. Publikasi pakai majalah internasional yang di Indonesia aja kan bisa. Sebetulnya, tapi kan belum dilakukan, Bu. Nah, saya soroti nih kalau dari sisi aspek scientific eligibility-nya ya, Bu ya. Satu yang saya soroti adalah jumlah subjek, Bu. Karena jumlah subjek 1.620, how come? Sementara Sinovac menggelontorkan dana 13.000 subjek ke Brazil, 7.000 subjek ke Turki. Kenapa Indonesia uji klinis fase 3-nya cuma 1.620? Kok penghematan besar-besaran di sini gitu kan? Nah, kalau kita lihat dari eligibility-nya, bagaimana kita bisa melakukan justifikasi saintifik terhadap penelitian 1.600 untuk 270 juta. Ya. Padahal ini pandemi, bukan kan, suatu rare case. Itu kan sudah katanya sudah ada profesornya dan dari university yang juga terkemuka. Seharusnya hal-hal itu sudah kita lewatin kan. Sudah selesai, tidak menjadi ganjelan kan gitu. Tapi ya saya tetap terganjal, Bu, dengan angka 1.620 karena dari kacamata epidemiologi ketika kita melakukan uji klinis fase 3 terhadap suatu kasus pandemi yang melibatkan 270 juta rakyat Indonesia, saya tuh menyoroti sekali dengan angka 1.620. Iya pasti. Kenapa kok mau gitu loh? Sementara di negara lain yang uji klinisnya sama, kenapa mereka banyak? Kenapa kita kok cuman malah Turki cuma berapa juta rakyat? 60 juta kan? Iya, Turki rakyatnya 60 juta. Uji klinisnya 7.000 subjek. Ya, Brazil sih berapa sih? Brazil itu 60 jutaan juga. Ya, segitu. 13.000 subjek. Kita yang 270 juta rakyat, subjeknya cuma 1.620. Jadi nggak heran kalau pasti akan ada masalah pada hasilnya kan, Bu. Iya. Makanya nih dipanjangin lagi nih. Panjanginnya sama WHO. Iya, diminta panjangin lagi 6 bulan untuk bisa melihat. Untung sudah disuntik gitu, jadi kan. Masalahnya EUA-nya udah keluar. Nah, gimana dong? Untung presidennya udah disuntik. Jadi terserah lah mau diperpanjang situ karepmu. Nah itu apa namanya? Gimana dong? Itu kita kadang-kadang kita bikin lucu aja karena memang saintifik juga yang membuat mereka segala aturan yang membuat mereka. Tapi sebetulnya penelitian ya penelitian. At least bisa menggambarkan sedikit dari pintu yang kecil. Kalau diturutin betul harus representatif ya nggak gampang. Iya betul. Mungkin harus seluruh Indonesia gitu. Nah. Ya sampelnya juga Bu, kan cuma orang Bandung aja. Nah itu kan juga tidak ada representatif. Representatifnya berapa persennya, kemudian itunya kalau dihitung-hitung, waduh sangat repot. Tapi sebenarnya nggak repot loh. Misalkan yang di Papua ya penelitiannya di Papua, yang di sana penelitian di sana serentak. Betul. Jadi kayak multi center. Iya, multi center itu kan sesuatu yang sangat biasa. Itu yang terjadi di Brasil sama Turki loh, Bu. Mereka pakai sekian provinsi, 13.000 subjek itu dari sekian provinsi. Nah, kita kan cuma ngumpul di Jawa Barat, di Bandung aja tuh. Doang, ya. Jadi itu kalau kita appraisal dari risetnya mereka, tapi ya sudahlah itu yang berjalan. Nah sekarang bagaimana pendapat Anda tentang yang lainnya, yang misalkan AstraZeneca, yang konon kemarin di stop itu karena adanya efek pengentalan darah. Ini saya cek ya Bu ya, jadi dari vaksin merek-merek vaksin yang direncanakan untuk dibeli oleh pemerintah nih, kan kita mesti cek mereka itu sampai di mana sih gitu. Satu, apakah selesai nih urusan kita dengan fase 3. Tadi fase 3 hasilnya efektivitasnya seperti apa? Safety-nya bagaimana? Terus antibodi yang terbentuk seperti apa? Kemudian harm efeknya gimana nih? Side efeknya tercatat dengan baik pada saat uji klinis itu dan diumumkan apa tidak gitu. Nah,
Semua yang rencananya mau dibeli, saya sudah cek, mereka sudah paparkan itu dengan transparan. Artinya tidak ada masalah di situ. AstraZeneca itu pada suntikan pertama itu efektivitasnya 70%, suntikan kedua efektivitasnya 92%. Selesai di situ. Mereka juga menggunakan uji klinis yang sangat luas karena lansia pun mereka uji kliniskan. Beda dengan Sinovac. Sinovac kan uji klinis tidak sampai lansia. Hanya sampai 59 tahun kan. Sementara AstraZeneca, karena itu mereka klaim AstraZeneca bisa dipakai buat lansia. Masalahnya adalah, nah di sini masalah. Karena saya cek lagi nih di daftar sekian banyak vaksin yang sudah EUA di dunia ini. Ternyata baik Sinovac, AstraZeneca, Moderna, kemudian Johnson Pfizer BioNTech itu yang rencana mau kita beli. Itu di WHO itu dalam listingnya itu ditulis masuk di dalam fase 4. Nah, kan harus tahu nih apa maksudnya fase 4 nih. Loh ya kita ini. 4. Iya, kita ini yang disuntik dimasukin dalam fase 4. Nah, makanya perlu sekali pencatatan. Betul. Bahwa KTP-nya mana, ini yang mana, karena nanti diikutin. Betul. Apakah ada side effect, apakah dia terus mati, matinya berapa, yang catat berapa, waduh. Betul, itulah yang namanya human challenge atau human eksperimental. Ketika vaksin yang baru lahir belum pernah dipakai sekali di dunia dicobakan pharmacovigilance ya, jadi kan Bu ini. Sekalian untuk vaksinasi, sekalian untuk uji coba. Iya, fase 4. Nah, transparansi memang ditulis fase 4. Masalahnya adalah orang yang diberitahu nggak kalau ini kita masuk fase 4? Harusnya diberitahu. Inform consent-nya kan beda, Bu. Nah, mungkin inform consent-nya di menteri. Menteri kan mencatat KTP, mencatat itu. Jadi nanti kalau orang ini mati kan ada laporannya. Kalau orang ini catat ada laporannya. Kalau orang ini sakit juga ada laporannya. Gitu mungkin ya. Saya nggak tahu, mungkin Pak Menteri sudah bikin suatu sistem yang bisa memantau siapa saja yang sudah diberikan AstraZeneca dan seperti apa. Sekarang AstraZeneca kan diberikan pada pesantren. Nah itu kebetulan dia kan close population. Jadi gampang dilihat. Harusnya itu menjadi satu cara yang mudah untuk melakukan benar-benar pemantauan, Bu, terhadap pharmacovigilance yang sedang terjadi sekarang kan. Fase 4 itu adalah namanya uji klinis human eksperimental atau disebut sebagai pharmacovigilance. Atau nama lainnya adalah post marketing evaluation. Nah, itu adalah sesuatu riset fase 4 setelah uji klinis fase 3 yang harus dilakukan oleh perusahaan obat terhadap obat maupun vaksin yang baru. Seharusnya, tapi biaya bisa diambil dari pasien ya. Kalau fase 3 harus biaya dari si industri. Masalahnya adalah ada kewajiban yang harus disertakan di situ dan ada hak yang harus dimiliki oleh para penerima vaksin ini, yaitu yang namanya informed consent. Karena ini kan masuk fase 4, Bu. Ada informed consent-nya kan, yang beda dengan informed consent yang kalau kita mau dikasih obat atau tindakan medis gitu kan beda nih. Nah, apakah itu juga diinformasikan kepada masyarakat? Malah masyarakat saja tidak tahu apa akan disuntik AstraZeneca atau Sinovac. Yang sekarang mereka tahu kalau Sinovac mau habis ya kemungkinan AstraZeneca, atau pesantren itu AstraZeneca. Itu karena memang Presiden mengatakan sendiri bahwa AstraZeneca akan untuk pesantren. Nah, itu baru mereka tahu. Tapi kalau yang lainnya nggak tahu. Kenapa untuk pesantren ya? Nggak tahu. Kok spesifik sekali mungkin close population. Jadi dia akan melihat efeknya. Yang mati berapa? Atau semuanya hidup? Atau yang cacat berapa? Nah itu kan gampang dilihat. Jangan berasosiasi kenapa di situ, karena itu memang close population yang mungkin mudah untuk dilihat. Insya Allah. Mudah-mudahan nggak ada yang mati. Mudah-mudahan nggak ada yang kena side effect yang menakutkan. Memang karena dia bisa mengentalkan darah, maka untuk Indonesia itu ya memang riskan. Riskan ya, Bu. Kan kita. Karena kalau darahnya mengental bisa stroke atau bisa serangan jantung mendadak. Jadi matinya bukan karena vaksinnya langsung terus jadi COVID, bukan, tapi stroke dan serangan jantung. Nanti kalau tiba-tiba di
pesantren itu banyak yang serangan jantung mendadak atau stroke mendadak mati. Nah itu berarti dari suntikannya. Iya. Nah, untuk anak-anak muda sih, yang repot untuk yang tua. Iya. Yang tua sudah pernah stroke, disuntik itu, ya stroke lagi. Nah itu sulit dikatakan bahwa ini karena vaksin. Nah kan dia udah stroke, gitu. Padahal juga kan pengentalannya darah sebetulnya nggak boleh untuk orang stroke. Ya. Kemudian tidak boleh untuk orang yang mempunyai penyakit pembekuan darah. Ceritanya ya ada pelari yang bisa lari 40 kilo nih pasien saya. Tapi pokoknya seger banget. Laboratoriumnya itu ada penjendelan darah yang hiperkoagulabilitas. Nah, ini terus diperiksa, ternyata dia mempunyai penyakit yang bahwa pembekuan darahnya ada kelainan. Itu banyak. Ya. Tapi nggak kelihatan dari luar. Nah itu kalau disuntik AstraZeneca ya pasti mengental. Nah kalau mengental akibatnya stroke sama jantung itu yang paling banyak. Bukan risiko untuk terjadinya blood clot, kemudian juga endothelial dysfunction yang banyak terjadi pada penderita hipertensi dan persoalan pembuluh darah, lalu kemudian risiko pneumonia pada PPOK. Itu kan bukan cuma AstraZeneca loh Bu, tapi semuanya vaksin. Ya tapi yang sudah tertangkap banyak pasien yang mengalami blood clotting setelah disuntik itu AstraZeneca sampai di stop. Yang Pfizer juga iya loh Bu. Yang Pfizer malah mati. Malah meninggal yang di Norwegia 23 orang, yang di Jerman 10 orang, yang di Israel 7 orang. Tapi waktu itu tuh hilang, beritanya hilang. Sekarang muncul lagi Pfizer. Iya, ini harm effect yang seharusnya betul-betul dipahami oleh setiap orang yang mau divaksin. Jadi itu yang harus juga disosialisasikan. Seharusnya itulah sebelum pemerintah itu membeli vaksin. Satu, betul-betul difikirkan mana vaksin yang kira-kira kompatibel dengan bangsa saya. Tidak memberikan jangan mahal dan murahnya dulu, jangan cepet-cepetnya dulu, yang penting cocok dulu. Oh cocok, kok harganya mahal ya nggak apa-apa harganya mahal, tapi ini cocoknya ini misalkan. Nah kemudian setelah cocok, kemudian disosialisasikan dulu ke masyarakat bawah bahwa Anda akan ada program ini, syaratnya ini. Itu kan belum ada, sosialisasi belum ada, Menteri Kesehatan langsung turun dengan untuk memvaksin. Sebetulnya itu yang membuat masyarakat kaget dan menolak itu maksudnya ragu-ragu karena dia nggak tahu apa-apa. Tapi kalau yang tahu ya mereka antri kok, banyak yang antri juga. Ya asalkan mereka antri bukan karena ditakut-takutin, bukan karena diancam, tapi mereka betul-betul ingin divaksin karena mereka tahu itu loh sebetulnya ya itu kan keinginan kita. Ya. Tapi kalau keinginan pemerintah kan enggak, pokoknya programnya harus selesai. Kalau enggak takut nanti di reshuffle kali ya misalkan. Itulah kalau jadi pejabat memang agak susah untuk ini. Terus dikejar-kejar sama expiry date lagi, waduh ini repot sekali. Expiry date Mei lagi. Jadi harus jalan sekarang, Maret, April harus 2 kali suntik, waduh. Sementara nggak bisa diguyur. Makanya harus pada close population. Kalau pada yang tersebar, nah yang lucunya lagi kita nggak boleh mudik karena vaksinasi belum selesai. Lah kenapa orang yang mudik yang sudah vaksin gitu loh? Jadi malah buru-buru mereka antri vaksin. Nggak boleh mudik karena vaksinasinya belum selesai. Bukan karena masalah CFR ya Bu ya. Tapi karena vaksinnya belum selesai. Ya. Nah karena gini, kalau tentang vaksin itu seolah-olah salah itu ada di rakyat. Tapi kalau CFR itu tanggung jawab penuh pemerintah. Pemerintah harus punya target. Targetnya harus segini. Kenapa nggak bisa segini? Apa yang kurang? Apa SOP-nya yang salah? Nah gitu. Apa rumah sakitnya diapain? Nah gitu. Sampai CFR-nya itu turun. Kalau ada CFR yang agak naik, parahin itu rumah sakitnya. Kenapa? Ininya apa? Ini saya dibetulin gitu. Apa
pelaksananya yang tidak ahli, nah gitu. Iya. Tapi ya kayaknya tidak menjadi perhatian CFR, cuma jadi angka saja. Betul. Padahal itu angka hidup loh Bu, bukan angka mati itu. CFR itu kan angka yang dinamis, Ya. angka hidup dan bisa kita jadikan sebagai patokan. Tapi kelihatannya kok belum ada yang memberitahu pemerintah bahwa itu sangat penting. Kemudian soal vaksin ini juga kan dari awal sebelum kita ini kan kelihatannya semua serba gerasa gerusu ya Bu, serba buru-buru gitu loh. Buru-buru untuk bisa dapetin vaksin. Nah padahal nanti ketika dipakai Belum tentu cocok. Karena ini masalahnya bukan hanya sekedar vaksin terus dikasih, tapi ada kompatibilitas DNA enggak terhadap kandungan virus maupun partikel virus yang masuk di dalam si vaksin itu. Ya, kompatibilitas, DNA. iya, kompatibilitasnya Kalau saya sih ya, sebetulnya lebih simpel yang dari inactivated virus. Iya. Kalau inactivated virus itu satu caranya sudah teruji, side effect-nya juga sudah teruji, tidak terlalu apa namanya aneh-aneh. Side effect jangka panjangnya juga udah 70 tahun kita pakai cara-cara seperti itu. Nah tapi kalau yang bukan inactivated virus seperti yang memakai DNA, memakai RNA itu kan semuanya belum pernah dipakai di dunia. Dan pada waktu itu ada yang mencoba untuk bikin vaksin HIV dan DPD ternyata setelah 14 tahun gagal. Nah nanti kalau ini gagal juga bagaimana gitu loh. Bagaimananya itu bukan karena kita sudah terlanjur kita beli, terlanjur dicublesin, ternyata untuk orang Indonesia tidak efektif gitu aja. Iya. Sebenarnya kalau ngomong-ngomong soal inactivated virus ya, inactivated virus untuk sebagai teknologi dipakai untuk vaksinasi, itu kenapa kita mesti beli Bu? Nah itu iya. Itu sesuatu teknologi yang sangat dikuasai oleh lembaga-lembaga dan farma industri Bio Farma Indonesia. bisa tuh. Iya, kenapa? Virus kita juga bisa. Iya. Virus kita punya, kenapa beli? Iya, itu pertanyaan. Aku juga, saya kan waktu saya jadi menteri saja Bio Farma itu bisa bikin sendiri. Bisa sekali dan bisa itu banget mudah. kalau yang inactivated itu dan aman. Iya. Kenapa tidak memakai virus kita sendiri? Jauh lebih kompatibel. Iya. Jauh lebih kompatibel banget. Nanti antibodi yang terbentuk juga pas kalau ada virus karena virusnya pasti ke Indonesia. Iya. Dan kita bisa jualan kan, Bu? Bisa jualan ke negara tetangga gitu loh. Dan itu kan bisa kalau kita kita belajar dari Sinovac lah. Mereka bisa bikin 6 sampai 8 bulan selesai. Ya kan? Dengan inactivated kan lebih simpel caranya bikin vaksin. Kita sangat Tapi lebih bisa. lama sebetulnya katanya. Kenapa? Agak lebih lama. Lebih daripada yang gunting-gunting kode genetik. Di blak-blakin nggak sih Bu? Makanya itu. Kenapa kok kita nggak bikin sendiri? Iya, masih ada waktu. Ada Bio Farma, kita punya virus banyak, kita punya sarjana-sarjana ahli-ahli yang luar biasa banyaknya. Sangat kompeten mereka itu, virolog, ahli membuat vaksin, farma industrinya juga banyak yang bisa. Sarana infrastrukturnya sangat mendukung buat kita untuk bikin bikin vaksin sendiri. Kenapa kita untuk teknologi vaksin yang sangat sederhana mesti beli dan itu jumlahnya dominan loh Bu. Dari 426 juta botol vaksin yang mau dibeli itu hampir 185 ya. Iya, 180 juta malah. Nah, 180 sekarang. 180 naik lagi sampai Juli nanti dia datang. Pertama 125 juta yang mau dibeli, sekarang udah naik 180. lagi. Malah Sinopharm juga mau dibeli juga kan. Itu harganya lebih mahal itu. Lebih mahal, padahal sama teknologinya. Nah, pertanyaan lagi kan. Virusnya pakai Wuhan lagi ya. Nah, makanya. Apakah virus yang akan datang di Indonesia itu persis Wuhan? Kan kita nggak tahu. Tapi kalau pakai virus Indonesia, at least itu udah lebih cocok. Ya, kan harusnya kan. Saya juga heran tuh kenapa pada diem gitu orang pinter-pinter itu. Dan nggak perlu ada ahli teknologi, orang lembaga kita sudah pada pinter pakai semua. Inactivated itu. Kenapa orang pinter-pinter pada diem? Kenapa padahal apa namanya? Bisa speak up, bisa bicara. Padahal kita bisa produk sendiri, ngirit uang negara untuk seperti itu. Kita akan dalam keadaan yang prihatin gitu ya. Dan rakyat juga akan lebih percaya kalau vaksin itu yang bikin kita sendiri gitu. Sementara kalau menggunakan yang Wuhan itu kan sudah origin virus
setahun yang lalu. Sementara mutasinya ini kan luar biasa, Bu. Nah, ya, mungkin sampai udah nggak cocok lagi. Iya, udah 4.000 loh mutannya. 4.000 mutan. Sekarang yang maka saya kalau mau beli vaksin itu tanya di virusnya kapan diambilnya, dari mana. Terus kemudian pakai teknologi apa. Iya. Kalau saya nggak mau tuh yang teknologinya macam-macam gitu. Ya takut karena belum pernah belum ada. tahu. Ya, sebaiknya sih kita menunggu. Kalaupun mau, sebaiknya saya saranin kepada masyarakat untuk nunggu dulu hasil dari pharmacovigilance atau post marketing evaluation ini terhadap. Nah, menunggu berarti kan tahun depan ya nggak mungkin. 6 bulan, Bu. 6 bulan kan cukup. Nah iya, 6 bulan kan. Iya. Ini bulan apa? Santai aja sih sebenarnya, nggak usah harus buru-buru. Lah itulah. Santai aja. Karena tapi pemerintah itu harus selesai segini, harus selesai. Saya nggak tahu, mungkin urusan keuangan atau apa ya. Tapi sabar aja, nunggu pelan-pelan kita mendapat yang terbaik gitu kan. Namanya buru-buru sekarang kita dapat yang efektivitasnya rendah. Ntar harus di booster lagi dengan vaksin lain yang 3 kali katanya. Iya, 3 kali nih. Makanya kan terus nanti ternyata antibodi tidak terbentuk. Terpaksa kita mesti beli lagi yang vaksin yang efektivitasnya lebih tinggi. Iya. Kan akhirnya beli melulukan gitu. Ya. Nah, apa itu tujuannya? Kan ya nggak mungkin. Nah, makanya kan jangan sampai seperti itu. Iya. Gitu kan, Bu. Jadi sebetulnya nggak ada pilihan ya, kecuali pilihan kita adalah vaksin yang inactivated yang dibuat dari virus kita sendiri. Iya. Oleh ahli-ahli kita. Iya, itu yang paling ayo dong bangun. Sekarang sampai detik ini yang mempunyai ide itu UNAIR. Ayo UNAIR cepat dibikin. Semua orang akan memilih Anda. Sama yang itu, Bu, sebetulnya teknologi yang sebetulnya juga pas itu yang dendritic cells itu, Bu. Ya, karena itu apalagi, iya loh, sampai lupa aku vaksin. Tapi kan ditolak, Mbak. Ditolak ya. Tapi tetap dilakukan di luar negeri loh, Bu. Di Amerika udah masuk. Ya, menurut saya karena walaupun ditolak oleh Badan POM, tapi presiden itu mendukung. Kalau presiden itu sudah mengatakan mendukung, itu namanya sabdo panditaning ratu. Iya. Tidak boleh tidak terlaksana. Lah mestinya kalau yang namanya presiden mengatakan mendukung, itu apa yang kurang, apa yang salah dibetulkan, yang bengkok diluruskan, yang kurang ditambahi. Nah itu pokoknya harus menjadi milik Indonesia. Betul. Itu yang metode dendritic cells vaksin itu nggak spesifik untuk coronavirus loh, Bu. Bisa dipakai buat virus yang lain. Iya. Mungkin justru karena itu menakutkan perusahaan vaksin yang lain. Silahkan mereka bikin juga kan. Jadi nanti bertarung. Ayo kita mesti bikin itu yang punya Pak Terawan itu. Iya, itu harus sangat didukung. Dan itu simbol dari kebangkitan nasionalisme kita. Kebanggaan kita sebagai bangsa. Bisa bikin vaksin yang luar biasa. Kalah loh. Saya heran itu kok kalah loh. Saya sudah berkuar-kuar, Bu, ya tolong didukung. Presiden aja mendukung kok. Iya, harusnya kalau DPR juga mendukung. Betul. Harusnya kalau kurang diperbaiki. Kalau kurang apa didukung kan kalau gitu. Kalau kurang ditambahin, kalau bengkok dilurusin itu kan gampang. Jangan ditolak. Apalagi ini vaksin yang jenis yang sangat luar biasa, Bu. Bisa dipakai buat semua virus. Karena benar-benar menggunakan personalized kan itu darahnya sendiri. Jadi setiap orang nanti akan punya record terhadap vaksin yang sesuai dengan dirinya sendiri. Wah, itu luar biasa itu vaksin Nusantara itu sebetulnya. Walaupun mungkin sekarang tidak bisa dibayangkan bagaimana bagaimana untuk masa baru personalis aja. Tapi nanti perkembangannya kan berbeda. Akan sampai ke situ, Bu. Karena kan kedokteran menuju kepada precision medicine kan. Nah, ini kan mendahului zaman sebetulnya. Kita kebanyakan dari para ahli kan belum paham dengan teknologi yang digunakan oleh vaksin Nusantara ini gitu. Tapi pada satu saat saya yakin akan banyak tuh platform yang pakai itu akan banyak. Nah, kenapa kita nggak mau jadi pionir kan? Iya kan. Kalau aku punya duit saya bikin sendiri sama Pak Terawan. Nanti nggak punya duit. Itu didukung, Bu. Saya sangat setuju itu didukung. Ntar tahu-tahu kita beli lagi nanti impor lagi dendritic cell vaksin dari negara lain justru. Waduh, kacau kan itu. Saya kira sudah cukup sih ya. Kita berbincang-bincang tentang belak-belakan. Saya kira sudah belak-belakan banget bagaimana vaksin. Kita belum ngomongin yang haram dan halal ya. Nah, itu belum. Haram dan halal itu
kita harus Yang lansia juga belum, Bu. Ya, oh iya, yang Lansia sama juga lansia belum. ya. Nanti deh kesempatan Nanti lain. kesempatan lain ya. Terima kasih Dokter Tifa atas Sama-sama, Ibu. kedatangannya pada kali ini, dan mudah-mudahan kita ketemu lagi Insya Allah, amin. di kesempatan yang akan datang. Amin, amin, insya Allah. Demikianlah para pemirsa yang saya cintai, kita sudah ngomong sedikit tentang belak-belakan tentang vaksin yang beredar di Indonesia. Mudah-mudahan menambah ilmu, mudah-mudahan menambah wawasan Anda tentang vaksin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.